Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan segenap pengurus Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para imam, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita wajib bersyukur. Alhamdulillah dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan kita sampai kita memasuki tahun yang baru ini, tahun 2025. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada tahun sebelumnya betul-betul diterima ya Allah, diridhoi Allah, dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Kita juga berdoa mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan khilaf kita di tahun yang lalu 2024 diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan berkah surah yang mulia ini Allah limpahkan rahmat kepada para alim ulama, wabil khusus Hujatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang kita baca kitab beliau. Mudah-mudahan merahmati Allah para habaib, para masyayikh, guru-guru kita, wabil khusus kedua orang tua kita yang telah meninggal. Mudah-mudahan dilapangkan kubur beliau, dijadikan taman-taman surga. Yang masih hidup mudah-mudahan dianugerahi kebaikan hingga akhir hayat beliau. Mari kita doakan mudah-mudahan jamaah yang sakit diberikan kesembuhan, keafiatan, yang susah diberikan kemudahan, yang sempit rezekinya diberikan kelapangan, diijabah doa-doa kita, dikabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan akhir hayat kita ditutup dengan taubat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas makna zuhud menurut pemahaman Imam Al-Ghazali,
yang beliau menjelaskan zuhud itu sudah ada sejak ingin sesuatu sampai memiliki sesuatu sampai kehilangan sesuatu. Kalau kita ingin sesuatu, maka tanda zuhudnya itu para jamaah, misalnya kita menginginkan mobil atau kendaraan baru, maka inginnya itu pertama tidak membuat kita lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi apa yang sudah kita miliki bisa kita syukuri dan nikmati walaupun ada keinginan lain lebih dari itu. Lalu yang kedua tandanya, keinginan kita itu kita usahakan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Untuk mencapainya dipenuhi dengan jalan yang halal. Misalnya mau membeli kendaraan, kita bekerja berdagang, dagangnya yang baik, halal, tidak menipu, tidak membunguli, tidak juga menutup keburukan barang dagangan kita. Ini tanda yang kedua. Jadi yang pertama tidak lupa bersyukur dengan apa yang sudah ada. Yang kedua memenuhinya, menggapainya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya keinginan, ada dua hal itu di dalam diri kita, itu kita termasuk orang yang zuhud. Kata Imam Al-Ghazali. Jadi inginnya itu tidak melupakan yang dimiliki disyukuri, diusahakannya dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting, keinginan itu terkandung di dalamnya usaha mencari keridhaan Allah. Jadi para jamaah, misalnya kita ingin kendaraan, untuk apa Pak beli kendaraan? Biar mudah untuk pergi ke masjid. Biar mudah untuk mengantar istri belanja di pasar. Biar mudah untuk mengajak anak jalan-jalan. Ini niatnya itu untuk mencari keridhaan Allah. Karena ada juga orang yang niatnya itu tidak tergantung di situ niatan yang itu diridhoi Allah. Jadi ada orang beli kendaraan, untuk apa Pak beli kendaraan? Ini kita biar bisa menipu orang nanti. Kan banyak tuh Pak. Beli HP banyak 10. Untuk apa Pak? Kita bikin SMS berhadiah. Kan banyak Pak yang tertipu itu SMS. Apalagi ibu-ibu. Selamat, Anda mendapatkan umroh gratis. Mendapatkan undian gratis. Itu kan perlu modal. Modalnya kan HP. Itu kalau ditangkap oleh polisi Pak, modalnya HP-nya banyak. 10 berjejer itu dikirim. Makanya ke HP kita itu tiap hari ada aja masuk 1-2 penipuan-penipuan itu. Itu niatnya membeli HP untuk menipu orang. Jadi tadi inginnya itu satu, keinginannya itu tidak melupakan yang dimilikinya lalu tetap bersyukur. Yang kedua, diusahakan dengan jalan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, diselipkan keinginannya itu untuk mencari ridho Allah. Ini jadi berlaku umum.
Kalau menikah misalnya diniatkan untuk menunaikan sunnah Nabi, memenuhi perintah Allah, tidak sekedar karena wanita itu yang kita cintai. Misalnya, kalau membeli kendaraan tidak sekedar karena keinginan kita untuk menikmati, tapi diselipkan di situ untuk dipakai di jalan yang diridhoi Allah. Yang kedua, setelah kita memiliki, yang tidak kalah penting disalurkan, digerakkan, dijalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi apa saja yang kita punya para jamaah, HP dipakai untuk baca Quran, sandal dipakai biar kaki tidak najis ketika menuju masjid, baju dipakai untuk menutup aurat, untuk pergi ke undangan, kemudian kendaraan dipakai untuk menuju ziarah dan lain sebagainya. Apa saja itu dipakai untuk hal yang diridhoi Allah. Karena setiap barang yang kita punya itu seperti sekeping uang. Mirip dengan pisau, bisa dipakai membantu kita masak, bisa juga dipakai untuk membunuh orang atau menyakiti orang. Jadi setelah keinginan kita itu sampai, kita miliki, zuhudnya itu tandanya digunakan di jalan yang diridhoi Allah. Apa saja itu. Laptop, komputer, rumah, kolam, halaman, apa saja itu dipakai di jalan yang diridhoi Allah. Lalu yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, kalau barang itu hilang, lepas dari kita, terpisah dari kita, kita tidak terlalu sedih. Nah, ini kalau ada dalam diri kita, itu kita bisa mengamalkan amalan yang disebut dengan zuhud. Mengambil secukupnya, memiliki secukupnya, menginginkan secukupnya. Nah. Kemudian kata Imam Al-Ghazali di sini, waqad aksaran nasul qawla fi dzalika faminhu qawlu ba'dihim taraktu dunya likillati ginaiha wa kasrati inaiha. Dan banyak ungkapan-ungkapan dalam diri manusia, kebanyakan manusia berkata tentang hal tadi, yaitu kita tidak terlalu ingin, secukupnya saja, memiliki secukupnya saja, melepaskan dengan keadaan ikhlas. Nah, maka kata sebagian orang, taraktud dunya likillati ginaiha wa kasrati inaiha. Sesungguhnya aku tinggalkan perkara dunia tadi karena sedikitnya manfaatnya dan banyaknya bebannya. Jadi para jamaah, kalau kita punya harta itu kan manfaatnya itu banyak. Tapi banyak juga manfaat harta itu menjerumuskan kita. Pagi-pagi belum mandi, ada kita melihara burung, bapak-bapak yang melihara burung, dimandikan sudah burungnya. Kata ibunya, sudahkah sholat subuh Pak? Insya Allah habis ini, kata bapak. Nah banyak. Mobil kita mandikan. Nah, lupa kita mandi, atau sholatnya tertinggal. Nah, jadi banyak juga manfaatnya harta itu yang melalaikan kita. Tapi banyak juga yang bermanfaat, tapi kebanyakan melalaikan kita. Nah,
Yang kedua, kata sebagian orang, dan banyaknya beban harta kita itu. Ada sebuah hadis para baginda Rasul, biasanya hadis ini kalau muhasabah akhir tahun itu dibaca. Kata baginda Rasul dalam sebuah hadis, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Dalam riwayat lain an khamsin. Artinya tidak bergerak kaki kita hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Riwayat Imam At-Tirmizi 5 hal. Karena beda memahami hadisnya. Yang pertama, an umrihi fima abnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Itu kita ditanya nanti. Makanya ada surat Al-Asr, surat demi masa. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Biasanya Al-Quran itu kalau memanggil orang khusus menggunakan lafal ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan lafaznya itu insan. Artinya semuanya kita ini kena. Orang Islam, non-Islam itu kena. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal solih. Karena iman dengan amal solih ini berkait, banyak amalnya dasarnya tanpa iman tertolak. Itu keyakinan kita. Jadi kalau ada orang ateis bersedekah ke masjid, itu dibalas Allah di dunia, Pak. Dimudahkan hidupnya, dilapangkan rezekinya, itu dibalas Allah. Tapi stop di dunia saja. Di akhirat tidak ada balasan. Tapi kalau kita ini bersedekah, kadang-kadang bersedekah, kadang-kadang tidak. Itu dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Itu bedanya yang beriman dengan tidak beriman. Jadi umur kita itu bernilai 2 kriterianya. 1 yang beriman, 2 yang beramal solih. Ada masa kita tidak bisa beramal lagi kecuali sisa iman. Kapan itu? Detik-detik sakaratul maut. Nah itu susah. Mau beristighfar susah. Kalau kita lihat di mana pian melihat Ustaz, di film Indosiar. Lihat aja film Indosiar itu tertabrak mobil di komplek yang jalanannya kosong, habis itu sakaratul maut. Nah itu susah kita beramal sudah. Itu cuma iman yang bisa membantu kita. Yang kedua amal soleh. Sholat tadi bisa jadi amal solih, bisa jadi amal tolih. Tolih itu tertolak. Kapan dia jadi amal solih? Kalau kita niatkan dengan ikhlas, kita usahakan dengan usaha yang terbaik, syarat prasyaratnya dipenuhi. Tapi kalau diniatkan biar dipuji mertua rajin, lepas tujuannya. Kedua, kita bebersih di parit situ. Kan itu kayak pekerjaan dunia aja Pak. Atau bawa kawan jalan-jalan, atau neraktir kawan di nasi goreng di depan. Itu kayaknya amal dunia. Tapi karena niatnya bagus, itu bisa diterima Allah. Itu disebut amal solih. Jadi 1, amalnya diridhoi Allah. 2, sesuai dengan yang dikehendaki Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Gerakannya betul, yang tersirat dalam hati sesuai. Kalau bersedekah betul memberi, tapi niatnya di dalam hati juga mencari ridho Allah. Makanya ada dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatsba'uha adza.
kata-kata yang baik itu lebih utama daripada sedekah, tapi setelahnya diikuti dengan mengumpat orang yang kita beri tadi. Jadi harus sesuai hati dengan kelakuan. Nah, kita kembali. Jadi satu ditanya umur, yang kedua ditanya anjismihi pima ablah, badannya dipakai untuk apa? Ini kita susah berdusta, Pak. Dalam surat Yasin itu ibu-ibu pasti hafal ini, karena ibu-ibu ini lebih rajin yasinan dari bapak-bapak, ya lah Pak. Kalau ibu-ibu ini pengajian di sini, di rumah ini, di rumah ini. Kalau bapak-bapak paling malam Jumat atau subuh Jumat atau saat tahlilan. Kalau ibu-ibu ini rutin biasanya. Dalam surat Yasin Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka, berkata tangan mereka, bersaksi kaki mereka atas apa yang mereka usahakan. Bima kanu yaksibun, karena bila kita mau melakukan hal yang jahat itu kita pasti berusaha, Pak. Malam ini niat mencuri misalnya di warung depan situ. Nah, itu kita berusaha menahan tidur, ngantuk jam 10 jangan, pokoknya tunggu sampai jam 1. Nah, itu kan kita berusaha. Kadang usaha kita itu sampai, kadang tidak sampai. Dan sifat rahmat Allah itu, kalau kita berbuat jahat, selagi belum sampai, itu belum lagi ditulis malaikat. Niat sudah jam 1 bangun mencuri di warung depan itu. Pas jam 1 kurang 5 menit tertidur, teguring kata orang Banjar. Nggak jadi mencuri kan. Maka kawan mengontek-kontek, sudah kan besenter cek. Aduh, gagal malam tahun baru dapat HP ini kan. Nah, itu oleh malaikat tidak ditulis. Tapi kalau kita berbuat baik, belum melakukan, baru berniat ditulis sudah. Ini sifat rahmat Allah. Besok tahun baru, niat anak-anak nih, daripada malam ini bakar jagung, besok terlambat subuh, kita janjikan besok siapa yang datang sholat subuh dapat hadiah. Nah, niat sudah. Nah, niat. Takdir Allah, jam 3:30 sakit parut, 1 jam di dalam WC sakit parut. Karena malamnya berhimat makan sambal. Nah, misalnya. Itu tetap ditulis Allah niatnya. Sama kita mau salat subuh, Bapak Ibu, mau salat subuh sakit perut, niat sudah malam, sudah bangun 3:30. Karena sakit perut atau hujan tidak bisa ke masjid, sudah ditulis oleh Allah. Jadi yang kedua umur. Yang ketiga an ilmihi fima fa'alah. Amalnya digunakan atau tidak. Karena kita ini semua mau melakukan apapun perlu ilmu. Mau sholat tadi kita belajar ada syarat sah sholat, harus berwudu, suci dari hadas besar, hadas kecil. Kita belajar berwudu, rukunnya ada 6, itu kita belajar. Setelah itu kita masuk mau sholat, ada syaratnya, 1 beriman, 2 masuk waktunya, 3 menghadap kiblat, 4 tempatnya suci, badan kita suci, baju kita suci, berikutnya juga tidak mendahului imam, dan lain sebagainya. Itu ilmu yang sebenarnya kita tahu. Nanti ditanya diamalkan atau tidak. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan tadi, kata Imam Al-Ghazali, wa kasrati inaiha, beban orang yang sibuk dengan mengurus harta dunia itu berat. Nah, ini berkaitan dengan hadis ini. Yang keempat, an malihi ainaktasaba wa fima anfaqo. Hartanya dapat dari mana, dikeluarkannya kemana. Ada yang mengatakan ini keempat saja masalah harta.
Ada yang mengatakan ini 4 dengan 5 karena hartanya dari mana dikeluarkannya kemana. Nomor 4 harta dari mana, nomor 5 harta keluar kemana. Nah ini bebannya. Jadi bila kita banyak Bu berisi harta, itu panjang nanti pertanyaan malaikat. Jangankan malaikat, KPK aja banyak itu pertanyaan. Kekayaan, punya tanah di Samarinda, punya tanah di Tenggarong, isi mobil, harta bergerak, tabungan banyak. Coba harta 10 juta rupiah, lewat dari KPK. Ini di dunia ini. Jadi kita itu kalau punya banyak, tapi para jamaah tidak berarti kita itu dilarang mencari. Hanya saja Nabi menyebutkan dalam hadis itu ditanya nanti, dari mana ke mana. Kenapa hadis ini muncul? Ada hadis yang lain di luar hadis ini. Satu waktu sahabat datang, ya Rasul, kami ini sedih. Orang kaya itu mendapat fadilah keutamaannya dengan kekayaannya. Kalau ada orang kaya rajin bersedekah, itu kan dijanjikan kalau hari kiamat, innal abda tahta zilli sodaqati. Hari kiamat, kalau ada orang yang rajin bersedekah, dia dapat naungan seperti payung lah. Karena pada hari kiamat di padang mahsyar itu matahari didekatkan, keadaannya sangat luar biasa panas. Jangan bahayal ada AC Daikin di situ. Lewat AC Daikin Pak terbakar. Sehingga kalau kita baca hadis-hadis tentang ahwal keadaan hari kiamat itu, kita nanti berkeringat saking panasnya itu. Ada yang selutut keringatnya tenggelam, ada yang semata kaki, ada yang seperut, ada yang tenggelam, hampir tenggelam saking panasnya. Orang yang sering sedekah itu dia ada naungannya. Ya ini pujian. Nah, sahabat tadi datang. Ya Rasul, kami ini tidak dapat kemuliaan, orang kaya itu dapat kemuliaan dengan pahala sedekahnya yang banyak. Kata baginda Rasul, tenang saja. Kata baginda Rasul, yadhulul miskinal muslimin ilal jannati qoblal agniya binisbi yaumin khamsi miatin. Orang miskin dari kaum muslimin umatku, orang yang beriman, itu masuk surga lebih cepat setengah hari dari orang kaya. Ukurannya setengah hari itu 500 tahun. Berdasarkan ayat Al-Quran, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun di hitungan kita di dunia. Jadi ibu-ibu malam hari ini jual aja Bu rumah dengan mobil biar jadi orang miskin Bu. Nah ini jangan juga salah paham. Hadis ini harus dibaca dengan hadis yang lain pemaknaannya. Sehingga kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Fatawa, ini miskinnya ini bukan sembarang miskin. Karena ada hadis lain Nabi menjelaskan, kata baginda Rasul, laisal miskin man yatufu 'alan nas. Bukanlah orang miskin itu yang keliling meminta-minta kepada manusia. Pataruddu lukmatani au tamratu tamrotani. Kadang dapat 2 kurma, kadang dapat banyak, kadang ditolak, kadang dapat sesuap nasi. Ini bahasa hadis, artinya dikasih makan, kadang ditolak, kadang dapat banyak makan. Bukan itu kata baginda Rasul. Orang miskin itu bukan yang keliling lalu meminta, kadang dapat, kadang tidak. Tapi orang miskin itu yang menyembunyikan kemiskinannya. Sehingga orang itu ketika mau bersedekah kepadanya itu ragu, ini orang miskin ke orang cukup? Karena disembunyikan, Pak. Keadaannya itu disembunyikan. Nah ini orang miskin katanya. Sehingga kata Imam Nawawi, miskin yang cepat masuk surga tadi
Itu miskin satu syaratnya, menjaga diri dari melakukan dosa besar. Yang kedua, menahan diri dari meminta-minta. Kalau terpaksa meminta, tidak memaksa. Kita kalau lapar, betul kan Pak, daripada mencuri, kita jujur aja, saya belum makan Pak 2 hari, bolehkah saya minta sepiring nasi? Itu pasti orang ngasih Pak. Jujur kata orang, jujur kah orang ini? Ini kalau jujur tapi pagi datang, siang datang, sore datang. Dari mana itu dalilnya? Ada dalam Al-Quran Pak. Lilladzina uhsiruna fi sabilillah yahsabuhumul jahilu agniya. Jadi dulu orang muhajirin itu susah sekali hidup di Madinah. Karena hartanya kan di Mekah Pak. Lain kita sekarang asal ada ini yang halus ini kemana-mana aman. Kalau dulu kan tidak ada HP. Kalau sekarang dalam HP inilah uang kita. Cret gitu kan. Scan apa namanya itu Pak? Kiris. Nah itu uang digital. Dulu itu kalau kaya ya harta dibawa Pak. Kalau tidak punya ya tidak ada apa-apa di dalam rumah. Nah, jadi orang muhajirin dulu susah. Sehingga yahsabuhumul jahilu agniya. Orang yang tidak tahu itu mengira ini orang kaya yang hijrah ini. La yas'alunan nasa ilhapa. Kalau meminta orang muhajirin ini dipuji, itu tidak memaksa. Nah ini cirinya. Jadi orang miskin mana yang cepat masuk surga tadi? Satu, tidak melakukan dosa besar karena kemiskinannya. Yang kedua, dia menahan diri meminta, kalaupun terpaksa meminta, tidak memaksa. Wah ini cepat masuk surganya kata baginda Rasul. Kalau orang miskin yang melakukan dosa besar, tunggu kata malaikat, tunggu. Nah itu kalau kita, kan gini Pak, kalau di dunia itu kata status itu, kalau orang kaya sombong itu wajar. Kalau orang miskin sombong, na'udzubillah. Nah itu kita aja marah, apalagi malaikat. Nah jadi para jamaah, karena itulah sahabat tadi disenangkan hatinya oleh baginda Rasul, kalian yang kekurangan ini, kadang keadaan miskin, tapi tetap beriman sabar, tidak memaksa meminta, tetap berusaha, nanti masuk surga duluan. Nah orang kaya nanti selisihnya. Tapi orang kaya yang juga berusaha memberikan semuanya untuk di jalan Allah, banyak sedekahnya, juga dia bisa menyaingi, tidak terlambat masuk surga. Nah, jadi ini. Nah, makanya di sini kata Imam Al-Ghazali, wa kasrati inaiha, bebannya banyak. Jadi kita banyak sedekah, kita itu Pak kalau dihitung KPK baik, rajin, senang sedekah ke masjid, tetap aja hitungannya lama. Harta Tenggarong Tengah 3 hektar, di Balikpapan 1 hektar, di Samarinda 1 kapling. Kenapa di Samarinda 1 kapling ini? Nah itu hitungannya. Nah itulah kata Imam Al-Ghazali, beban kita itu banyak. Tapi sekali lagi tidak berarti agama ini melarang. Agama ini hanya mengingatkan semakin banyak yang kita punya, semakin banyak perhatian kita tertuju pada barang-barang itu. Semakin sedikit yang kita punya, terkadang banyak juga pikiran kita menginginkan barang yang banyak tadi. Jadi terbalik-balik. Banyak yang kita punya, harta itu Pak, banyak pikiran kita merawatnya. Coba pian bisi 5 mobil, mikirakan pajaknya aja berapa sudah. Padahal yang dipakai cuma 1, istri pakai 1, 3-nya pajangan. Pajaknya aja banyak sudah bayarnya. Pajak tahunan malah. Nah itu, kalau yang kayak Avanza itu mungkin 2 juta, 2,5 juta gitu kan. Kalau yang Innova itu berapa pajaknya. Ini banyak pian membayar itu. Di akhirat pun ditanya nanti. Nah tapi kalau punya 2 saja, 1 saya, 1 istri, itu sedikit saja pertanyaan.
Dari mana dapatnya? Dari sini menabung, kemana dipakai? Ke sini, ke kantor, ke masjid, ke majelis, selesai. Nah ini makna perkataan Imam Al-Ghazali. Wa sur'ati fanaiha wa hissati surakaiha. Dan barang itu cepat rusak. Terkadang peminatnya pun kadang menjadi lalai, terhina. Jadi barang kita itu cepat rusak. Yang tersisa itu sebenarnya yang kita sedekahkan. Barang kita itu kan Pak, kalau kita pakai rusak. Jadi yang tersisa itu ya amal kita. Ada misalnya cangkul, kita diamkan di rumah, rusak. Kalau kita taruh di masjid, nah Pak, siapa yang mau bersihi misalnya parit, ini pakai aja. Itu menjadi amal, itu yang tersisa. Jadi barang kita itu cepat rusaknya, cepat hilangnya, apalagi terlalu banyak kita pelihara, menyusahkan kita. Nah ini, jadi yang tersisa itu ketika barang itu dipakai untuk amal sholih. Qala Saihil Imam rahimahullah, lakin yaji'u min hadza raihatur raqbatil faihatu li'anna man syaka firaqa ahadi ahabba wisalahu wa man taraka syai'an limakani surakai fihi ahabba lawin farada bih. Tetapi biasanya kata guru kami, kata Imam Al-Ghazali, yaitu Imam Abu Bakar Al-Warraq yang diridhoi oleh Allah, itu aroma, kesan atau wewangian dari perkara duniawi itu biasanya semerbak. Nah, ini maknanya para jamaah. Biasanya apalah, kita ingin memiliki itu lebih besar ada di dalam hati. Misalnya ibu-ibu, nah, datang misalnya pengajian, ada satu bekesah, alhamdulillah kemarin bapaknya beli rice cooker baru. Rice cookernya masak ayam bisa, masak beras bisa, masak daging bisa gitu. Itu ibu-ibu yang lain itu di hati mau juga. Biasanya kita gitu Pak. Kalau ada orang bekesah biasanya kita mau juga. Itu kata ulama seperti bunga yang semerbak, itu kita mau mendekatinya. Nah coba aja pian, ada kawan bekisah, pian makan di situ nyaman Pak, makanannya sudah murah, nasinya banyak lagi, ayamnya besar. Nah kita mau juga itu. Kalau ada yang bekisah, biasanya gitu Pak. Tapi kalau kita bekisah, coba pian sholat duha 8 rakaat besok. Nah, insya Allah dilapangkan rezeki. Itu jarang yang ikut Pak. Jarang yang ikut. Atau kalau pian sholat malam hari ini, itu pian insya Allah mudah urusan pian di dunia. Itu jarang yang ikut. Tapi kalau kita bekisah duniawi, itu biasanya banyak yang senang. Biar mau jalan-jalan kah? Ada tempat yang bagus di situ. Parkirnya gratis, makannya murah, tiket masuknya murah. Kita pasti tertarik. Nah itu maknanya. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengeluh karena perpisahan dan dia suka dengan sesuatu itu merindukan kembali ingin memilikinya. Misalnya para jamaah, kita senang dengan satu barang, apa misalnya jam tangan emas misalnya. Jam tangan emas. Satu waktu jamnya itu hilang. Itu kita rindu ingin memilikinya lagi. Nah itu biasanya. Biasanya Pak. Kalau ibu misalnya punya barang apa? Kalung emas. Dan itu kita senangi. Kemudian hilang. Itu biasanya kita rindu ingin punya lagi. Nah itu kebiasaan. Walaupun tidak semuanya. Jadi suka untuk kembali bertemu. Wa man taraka syai'an limakani surakai fihi ahabba lawin paradbi.
Sampai-sampai kadang kita itu para jamaah karena kecintaan kita pada satu barang, itu kita rela berpisah dari teman-teman, yang penting barang itu ada. Nah, jadi sibuk kita di rumah mencari mana kalung emas itu. Ditelepon kawan ketua majelis pengajian yasinan, "Bu, ayo Bu, cepat hadir. Tunggu dulu cari barang." Yasinan bisa ikut minggu depan. Kalung ini kemana kau pergi mencari, kata ibu. Jadi sibuk kita mencari. Itu biasanya kita. Naluri atau sifat kita biasanya gitu. Nah, ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Biar terpisah dengan orang, kita rela asal dapat yang kita senangi itu. Nah, tapi jangan disamakan ini dengan lagu Kos Plus, makan gak makan asal kumpul. Nah, itu kisah Bahari. Makan gak makan asal kumpul. Padahal mana ada kumpul terus tanpa makan meninggal gitu. Yang enak itu pas kumpul ada makanan. Nah, itu pas itu. Fal qaulul balik fihi ma qalahu Syekhuna rahimahullahu taala, inna dunya aduwullahi azza wa jalla wa anta muhibbuhu wa man ahabba ahadan abghada aduwahu qala wa li annaha fi asliha wasihatun zifatun ala tara anna akhiraha ilal qadari wal fasadi wat talashi wal itmihlali. Lalu berkata guru kami tadi, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya dunia ini adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, sedangkan kita ini seringkali adalah pecinta dunia. Siapa yang mencintai sesuatu yang dimurkai dan dia adalah musuh Allah, nah maka itu adalah sesuatu yang kurang pas. Jadi dunia ini wali anha, karena pada asalnya dunia itu umpamanya adalah mayit yang sudah kering, yang berbau. Nah, ini ungkapan ulama. Bukankah kita melihat pada akhirnya segala yang kita miliki ini akan berubah menjadi kotoran, lalu yang kedua akan berubah menjadi rusak, lalu yang ketiga akan menjadi hancur, lalu yang keempat berikutnya akan menjadi hilang. Ada satu hadis Pak bagus sekali, ma akalta pa ablaita wa ma akalta pa ablaita ma akalna pa abnaita wa ma labista pa ablaita. Nah, kata hadis itu, apa yang kita makan itu akan busuk. Mohon maaf, maksudnya busuk ini kita BAB, nah itu busuk, mohon maaf bahasanya. Kalau tidak kita makan, dia juga akan busuk. Nah, sedikit lagi Pak. Apa yang kita makan itu lapuk. Baju kita ini pasti hancur. Coba aja 3 tahun paling hancur. Tapi apa yang kita sedekahkan, itulah yang tersisa. Jadi barang kita ini semua yang di rumah itu Pak, itu akan hancur, akan hilang. Kalau kita meninggal, kalau tidak disedekahkan ke orang, dibuang. Dan paling keluarga kita itu, kata guru kami, ingat kita itu kalau sudah meninggal, seminggu masih sedih, 2 minggu masih ingat, tunggu sebulan sudah lupa kita. Contoh aja kita ziarah ke makam ayah bunda kita yang sudah meninggal, mungkin jauh, tapi adakah yang masih mendoakan, adakah yang masih sempat mengirimkan Fatihah? Rasanya sudah jarang kita. Nah, ini sedikit petuah dari Imam Al-Ghazali. Sekali lagi, bukan melarang memiliki dunia, tapi kita perlu mawas diri dan hati-hati ketika memiliki dunia yang ada dalam genggaman kita. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.